Hidung pesek, pipi tembem, mata belok. Persis kayak celengan Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kembali kita bertemu di Malimudo Channel atau Malimudo TV bersama Ustadz kita. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah Bang Ji. Bang Ji sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ya. Sudah semakin sering kita ketemu berarti banyak sehat ini Ustadz. Semakin sering kita ketemu, artinya silaturahmi terus berjalan. Betul Ustadz. Agar silaturahmi tidak putus, boleh pinjam 100. Ya. Betul ini Ustadz. Tunggu ya. Bercanda. Tapi memang Ustadz, utang-utang ini pinjam meminjam ini sebenarnya kalau kita artikan lebih positif, malah membuat silaturahmi semakin baik Ustadz. Iya. Karena yang ngasih pinjam sering banyak telepon bertanya kapan dibayar. Yang minjam sering juga berkabar minta waktu mundur. Ya, jadi gini Ustadz. Ini hari ini ketemu kita, kita lihat video, ya. Iya. Ada video itu, ada satu orang penceramah atau seorang habib yang mengatakan di dalam ceramahnya di depan jamaah-jamaahnya itu bahwasannya wajahnya itu ada limited edition. Padahal saya juga limited edition. Ya kan? Kalau cuma limited edition, belum ada. Saudara saya aja belum ada yang mirip sama saya. Terus tapi bahasanya itu sepertinya merendahkan. Karena menghina dengan mengatakan kalian ini tembem, matanya belok, hidungnya pesek, bahkan sampai disamakan dengan celengan Semar. Ini kalau memang Semar masih ada, mesti dia komplain ini Ustaz. Iya. Jadi menurut Ustaz gimana ini? Sebagai seorang dai sebagai seorang penceramah, sepertinya kurang tepat kalau seandainya kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya, yang kita arahkan kepada audiens, yang kita arahkan kepada jamaah. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan body shaming ya. Body shaming, betul Ustaz. Ya, dan body shaming ini kan undang-undangnya juga sudah diatur di negara kita. Nah, bagaimana sebenarnya Islam menanggapi body shaming ini? Ya, body shaming ini tidak boleh ya. Tidak boleh kita mencela fisik seseorang, itu tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat Rasulullah SAW, nama beliau Abdullah ibni Mas'ud. Ya. Jadi satu ketika, Bang Poji, sahabat Rasulullah Abdullah ibni Mas'ud ini ingin mengambil sebuah kayu yang biasa dipakai untuk bersiwak. Ya, bersiwak. Jadi dipanjatlah pohon yang kayunya biasa dipakai untuk bersiwak tadi. Tanpa sengaja ketika Abdullah ibni Mas'ud memanjat pohon itu, tersingkaplah kainnya. Ya. Sehingga betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kelihatan. Ya. Nah, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil, kurus gitu. Ya. Sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitar pohon tersebut, di sekitar daerah tersebut, ada yang tertawa melihat kakinya yang begitu kecil ya. Iya, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sehingga dengan itu kemudian Rasulullah menegur mereka. Rasulullah bertanya, apa yang kalian tertawakan gitu? Terus dijawablah oleh beberapa orang yang menertawakan kaki Abdullah bin Mas'ud tersebut. Ya, kami tertawa karena melihat kecilnya kaki Abdullah bin Mas'ud. Ya. Terus Rasulullah kemudian mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi diriku dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dua betis atau dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Ya. Ya. Dikata Rasulullah, kaki yang kalian ejek itu, Ya, betul. yang kecil itu, Ya. perlu kalian ketahui, kira-kira gitu kalau bahasa kita Ya, kan. ya. Walaupun itu kecil, tapi ketika ditimbang nanti di hari kiamat di mizan, kaki itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, kalau kita kita lebih teliti lagi terhadap hadis ini. Hadis ini membicarakan tentang orang-orang di sekitar Abdullah bin Mas'ud yang menertawakan kakinya. Baru tertawa. Belum mengejek kakinya. Belum lagi ya, betul Ustaz. Iya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar situ tidak mengejek kakinya. Ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon, tersingkap betisnya, Langsung tertawa. langsung tertawa, tidak mengejek. Tidak menyebutkan Misal, apa-apa, ya. ini mohon maaf, misal ya. Misalnya dia mengatakan gini, Abdullah bin Mas'ud, kok kakimu kayak lidi, misalnya gitu. Ya. Atau kok kakimu kayak gagang sapu, misalnya. Ya. Enggak begitu. Belum sampai di situ. Belum sampai begitu. Itu pun Rasulullah sudah menegur Ya. para sahabat yang menertawakan fisiknya Abdullah bin Mas'ud. Iya, betul. Baru menertawakan, belum mengejek. Ya. Apalagi sampai mengejek dengan bahasa mata belok. Yalah, membanding-bandingkan lah, Ustaz. Iya, Ya. Dengan yang tidak baik lah dari fisik seseorang, kan begitu. Bagi saya kurang pantas. Kurang pantas ya. Artinya seorang dai itu bukan stand up comedy. Ya. Yang biasa melakukan ini kan, mohon maaf, orang-orang roasting ya. Roasting, orang-orang stand up comedy atau pelawak-pelawak begitu kan, yang mungkin bisa dibilang pemahaman agama mereka juga belum begitu dalam dibandingkan dengan ustadz yang berceramah, apalagi pakai jubah, belum lagi sorbannya, apalagi katanya dia adalah oknum habaib, yang itu menurut pengakuan mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, begitu. Jadi kalau menjadi keturunan Rasulullah ini ya harusnya lebih paham. Ya. Terus namanya keturunan ya paling tidak seperti pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, akhlaknya ya harus setidaknya mendekati Rasulullah SAW lah. Ya, kalau mengimbangi mustahil ya. Mustahil, tidak ada orang yang bisa mengimbangi akhlak, fisik, kekuatan Nabi SAW, nggak ada gitu. Mungkin itu ya, Ustaz. Bercanda sih boleh, tapi mungkin cara bercandanya itu dipilah lebih baik lagi. Kan mungkin misalnya mau menyenangkan jamaah, ya mungkin ada kisah yang lebih baik bisa diceritakan. Bukan dengan body shaming begitu. Iya, artinya begini. Ya kadang-kadang namanya kita penceramah ini pengen melucu, ya, betul. Pengen melawak, begitu kan. Ya silahkan saja. Tetapi kalau sampai membanding-bandingkan diri kita yang katanya produk impor, ya, sedangkan jamaah ini sampai dikatakan seperti apa tadi, celengan semar gitu. Itu kan sangat merendahkan bagi saya begitu. Jadi gini, Ustaz, untuk pengetahuan lah kita ya, semua penonton channel kita ini, apakah dengan membandingkan lah, berarti kan kalau tadi dari bahasa beliau tadi penceramah atau Habib ini, bahwasanya dari bahasanya itu dia mencontohkan atau mau mengatakan yang tersirat, dia lebih baik daripada jemaah-jemaah ini. Baik dari segi fisik lah. Iya, terutama ya. Jadi apakah kemuliaan itu di Allah itu melihat kemuliaan hamba-hamba ini bagaimana sih, Ustaz? Apakah dengan ukuran dari fisik, dari kekayaan, dari tampilan, atau dari pakaian, atau bagaimana? Ya, kalau kita belajar dari kisah tadi kan, dari yang saya sampaikan tadi, ya mungkin di antara sahabat yang mentertawakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mungkin ada yang lebih tampan, betul. Ada yang bodinya lebih macho, begitu ya. Berisi ya. Iya, tapi ternyata Rasulullah memuji
Abdullah bin Mas'ud, walaupun fisiknya bisa dibilang orang lain yang di sekitar situ mungkin lebih fisiknya lebih baik daripada beliau. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya tidak pernah memandang orang dari tampilan fisiknya. Fisik seseorang itu, tampilan seseorang itu ya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, kalau seseorang mengejek fisik orang lain, berarti dia telah mengejek ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betul. Karena itu bukan maunya dia. Betul. Emang misalnya saya ini kan nggak terlalu putih, juga nggak terlalu hitam. Kalau pengennya saya, ya saya lahirnya putih, kan begitu. Kalau pengennya saya. Betul, Ustaz. Betul. Kalau ditanya pengennya kita. Ya. Pengennya saya ya sispek gitu. Maco lah. Kan? Jadi apa? Kalau dulu saya masih zaman saya kuliah, macan kampus lah, Ustaz. Iya kan? Itu pinginnya kita. Iya, betul. Artinya tidak ada orang yang pengen terlahir dalam keadaan jelek, terlahir dalam keadaan hidungnya mancung ke dalam, nggak ada. Ya, orang pengen tuh kalau bisa ya terlahir dari keluarga yang kaya. Artinya itu bukan maunya dia. Memang itu sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita mengejek fisik orang lain, berarti yang kita ejek sebenarnya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Ustaz. Dan saya yakinlah setiap penceramah tahu bahwa Allah menilai seseorang itu bukan karena fisiknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu bukan karena tampilan, bukan karena fisiknya. Orang semakin takwa kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah, maka dia akan semakin mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gara-gara fisiknya. Nilai ketakwaan. Nilai ketakwaan. Begitu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang seseorang itu dari rupanya. Enggak. Begitu juga Allah tidak memandang seseorang itu dari kekayaannya, dari hartanya. Betul. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang seseorang itu dari hatinya, dari kebersihan hatinya. Tidak menyimpan hasad, tidak ada takabbur, tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlasnya kuat, sabarnya. Begitu juga Allah melihat a'malikum, amal seseorang. Ya, betul. Saya sering mengatakan kepada jamaah begini. Saya sebagai seorang yang dipercaya untuk mengajar, ya kan? Bukan berarti saya ini lebih baik daripada para jamaah sekalian. Bukan berarti. Kadang-kadang mohon maaf, saya itu mau ceramah, kadang-kadang saya berpikir, Bang Fauzi, saya berpikir kadang-kadang tergeraknya hati saya ini untuk mengajar, untuk ceramah, untuk mengisi, benar-benar ikhlas karena Allah? Atau karena amplopnya? Tapi kalau jamaah yang hadir, saya yakin mereka betul-betul ikhlas. Mereka datang ke tempat mengaji. Betul. Datang ke tempat pengajian, mereka betul-betul ikhlas. Mereka tidak mengharapkan apa-apa. Makannya nggak ada. Betul. Minumnya tidak ada. Bahkan kadang mereka som-soman. Tek-tekan lah bahasa kita. Som-soman tek-tekan. Satu orang 5.000, satu orang 10.000 dikumpulin, ini untuk Ustadz. Nah, kalau seandainya saya datang, kadang saya berpikir begitu, Bang Fauzi. Ini datangnya saya ini karena amplop ini atau karena Allah Ta'ala? Kalau karena amplop ini berarti hati saya belum beres. Betul, Ustaz, betul. Nah, jamaah yang datang dengan ikhlas, dia kumpulin uang dengan niat pengen sedekah kepada gurunya. Kalau ini saya yakin mereka benar-benar ikhlas. Maka dari hadis tadi saya merasa jamaah itu lebih baik daripada saya. Bukan saya yang lebih baik daripada mereka, begitu. Betul, Ustaz. Jadi kalau saya mengingat pesan-pesan orang-orang tua dulu, guru-guru dulu tuh, kalau beliau itu mengajar terus kadang-kadang beliau sampaikan, jangan
karena saya di depan sini saya dimuliakan, atau kalian duduk di bawah, saya duduk di atas ini dimuliakan. Tapi yang dimuliakan itu apa yang saya sampaikan. Bukan karena kalian di bawah, saya di atas posisinya, atau kalian duduk di sini, saya duduk di sini. Nah, bukan karena itu. Artinya memang begitulah tawaduknya para ulama kan. Iya, betul, Ustaz. Begitulah para ulama itu mereka tidak mau sedikit pun merusak hatinya dengan kalimat-kalimat yang merendahkan orang lain, sehingga yang muncul nanti ujung-ujungnya apa? Takabur. Takabur, ya. Bukankah syaitan itu, iblis, membanggakan dirinya, Betul. membanggakan Betul. fisiknya daripada Ya. Nabi Adam alaihissalam? Ya. Ya Allah, gimana aku mau sujud sama Adam? Adam, ya. Sementara fisikku ini dari api, ya Allah. Iya, betul. Sedangkan fisik Adam dari tanah. Iya, iya, iya. Karena itulah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hati-hati soal fisik ini. Sifat-sifat yang hampir percontohan ini. Lah, ya. nah ini kan cerita soal fisik ya. Betul, betul. Karena ceramah yang kita dengar tadi juga berkaitan soal fisik. Ya. Nah, siapa yang pertama kali mengungkit-ungkit masalah fisik ini? Ya. Kalau bukan iblis laknatullah alaih. Betul, betul, Ustaz, betul. Iya kan? Ya, itulah pertama sekali. Karena Nabi Adam ya manusia pertama kan begitu. Iya. Jadi Ustaz, sekarang ini dengan yang sudah kita lihat ya, mungkin video itu juga sudah banyak orang lihat. Kami, saya, ada jemaah dan kawan-kawan lain mungkin juga bakal berceramah atau sedikit berbicara dengan kawan-kawan dalam duduk dalam majelis 2-3 orang. Pesan-pesan terakhirlah untuk kami ini supaya kami lebih baik dan lebih arif bijaksana pada saat menyampaikan. Supaya nanti bukan saya sebagai pendengar atau saya yang berbicara, sikap kami itu supaya lebih baik tuh pesan apa itu, Ustaz? Ya, bagi saya ya, sebelum kita menyampaikan pendapat, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, ada prinsip hidup yang sering saya pegang. Apa prinsip hidupnya? Berpikirlah sebelum kamu berkata-kata. Ya. Jangan berkata-kata baru kamu berpikir. Ya. Seperti pepatah, mulutmu adalah harimau. Iya, artinya sebelum kita ngomong nih, kita mikir dulu. Kira-kira kalau aku keluarkan ini, menyakiti tidak? Ada nggak yang sakit? Iya, betul. Kira-kira kalau aku keluarkan ini, ada nggak yang mengganggu perasaannya, merasa direndahkan gitu. Jangan sudah keluar, baru kita berpikir, oh iya ya tadi aku salah gitu. Jangan begitu. Ya itu asal-asalan namanya kan gitu. Iya. Terus, ya itu tadi mungkin karena kurang bahan ceramah kan. Bisa jadi. Ya akhirnya yang keluar tuh yang tidak dipikirkan tadi. Tapi itu Ustaz, kalau kita kan lagi-lagi kita lihat lah ya, penceramah-penceramah ini ya yang bertitel Habib, lagi-lagi Habib, lagi-lagi Habib gitu kan. Sehingga ya banyak sih kita, kalau saya sih pribadi mungkin namanya keturunan Rasulullah, nggak mungkin nggak kita hormati. Tapi kalau kelakuannya seperti itu bagaimana kan? Tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Betul. Nggak ada. Sepakat kita bisa. Tidak ada. Sekalipun itu anaknya baginda Nabi SAW, kalau salah, tetap salah. Ya tetap salah. Tetap salah, betul. Jangan kita membiarkan sebuah kesalahan sehingga orang akan menganggap bahwa kesalahan itu benar. Iya. Karena kita mendiam-diamkan sebuah kesalahan, akhirnya orang merasa bahwa itu tidak salah. Itu nggak salah, itu benar. Ya. Dan akhirnya dibuat lagi. Iya. Dibuat lagi dan jadi tradisi buat mereka kan begitu ya, Ustaz. Jangan kita menganggap bahwa setiap keturunan Nabi itu maksum, terjaga daripada dosa. Oh enggak. Ya. Setiap keturunan Nabi itu memang ya dimuliakan. Dia beribadah, ya ada kemungkinan ibadahnya berlipat ganda. Tetapi juga perlu diketahui ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat yang tidak benar, saya yakin kesalahannya juga, efek imbas dari kesalahan itu juga pasti akan dilipat gandakan. Ya. Dan tidak ada seperti yang saya bilang tadi, tidak ada keturunan Nabi yang maksum, nggak ada. Ya, silakan dibantah kalau mau dibantah. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, Alhamdulillah
para penonton, jemaah, rekan-rekan sekalian, apa yang barusan kita bahas disampaikan oleh Ustadz, ada ilmu-ilmu yang didapat, khususnya buat saya sendiri, ya, buat kita semua. Semoga lebih baiklah kita mengambil sikap, berbicara, mengeluarkan kata-kata, bisa lebih arif dan bijaksana lagi. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di tema-tema berikutnya. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Ya, sama-sama Ustadz. Kang Ji. Semoga rezekinya diluaskan. Amin ya Allah. Itu juga dengan sahabat-sahabat Malimudo sekalian. Ya, amin. Terutama yang belum nikah. Ya, amin. Semoga segera dapat jodoh yang kaya, yang cantik, yang soleha. Yang soleha, ya terutama yang soleha lah. Ya. Yang sedang sakit segera sembuh. Ya. Yang sedang dalam kesempitan segera dapat kelapangan, begitu Mas Ustadz ya. Yang mau nyoblos tahun 2024 semoga silaturahminya tetap terjaga. Amin ya Allah. Dengan yang beda pilihan. Terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.